Yunsan akan mewakili sekte Mystic Cloud di sini untuk berterima kasih kepada semua orang karena telah menempuh perjalanan jauh untuk sampai di tempat ini. Ucapan selamat segera terdengar dari lapangan setelah mendengar kata-kata Yunsan. Yunsan sekali lagi mengangkat kepalanya, menatap langit sebelum melambaikan tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Waktu yang menguntungkan sudah tiba, mulailah pernikahannya. Namun, saat suasana riuh sekte Mystic Cloud telah mencapai puncaknya, suara tajam angin deras tiba-tiba terdengar di langit. Sosok hitam terbang melintasi udara, melesat tepat di depan panggung pernikahan. Sementara semua orang terkejut, ekspresi Yunsan merosot. Sebuah kekuatan yang mengerikan melonjak dari lengannya sebelum menabrak sosok hitam. Suara logam bertabrakan terdengar dan sosok hitam dipaksa mundur sebelum akhirnya berputar-putar di udara. Pemimpin sekte Yunsan, mengapa kamu harus terburu-buru? Ini belum diputuskan, apakah sekte Mystic Cloud mengadakan pernikahan atau pemakaman hari ini? Dengan munculnya Xiaoyan dan beberapa ahli doang di langit, segera menyebabkan keributan di lapangan. Di panggung pernikahan, ekspresi Yunsan perlahan berubah suram setelah mendengar tawa Xiaoyan, kemudian mengangkat kepalanya menatap Xiaoyan di langit. Anjing yang kehilangan rumahnya berani mengatakan kata-kata seperti itu. Kemudian tatapan Yunsan perlahan menyapu ahli di langit dan menemukan beberapa sosok yang dia kenal. Kenapa? Jialau, Fama, apakah kalian juga akan berdiri di samping orang kecil ini yang tidak tahu besarnya langit dan bumi? Yunsan, jangan berpikir bahwa kita tidak menyadari ambisi liarmu. Apakah kamu benar-benar berpikir sangat mudah membuat kita duduk dan tidak melakukan apa-apa? Karena kami telah mencapai tahap ini, aku, Jialau, secara alami tidak takut padamu. Baiklah, sangat bagus. Yunsan tertawa ke langit setelah mendengar kata-kata Jialau. Karena kalian semua ada di sini, tidak ada lagi yang akan kalian tinggalkan hari ini. Gunung sekte Mystic Cloud yang besar tiba-tiba mengeluarkan poin setelah tawa keras Yunsan terdengar. Banyak aura kuat meletus dari dalam sekte, langsung melintas ke langit. Dari situasi yang terlihat, tampaknya pertempuran besar hari ini tidak dapat dihindari. Di bawah tahap pernikahan, ekspresi Guhe berubah sangat buruk setelah Xiaoyan dan lainnya muncul. Ini terutama ketika dia menemukan Yunyun di sampingnya, tiba-tiba gemetar saat suara Xiaoyan terdengar. Xiaoyan, hari ini adalah hari pernikahanku. Tidakkah kamu sedikit terlalu sombong, memimpin orang-orang untuk datang dan menimbulkan masalah ke sekte Mystic Cloud? Xiaoyan melirik Guhe acuh tak acuh. Tatapannya, bagaimanapun, tanpa sadar berhenti sejenak pada wanita di sampingnya. Sekte Mystic Cloud telah menghancurkan klan Xiaoko, mencoba untuk menghilangkan klan primer. Apakah itu tidak sombong? Hari ini, aku datang hanya untuk mengakhiri dendam ini. Guhe tertawa dingin. Membalas dendam tidak salah, namun aku khawatir tujuanmu yang sebenarnya adalah untuk merusak pernikahanku. Pernikahan, pengantin wanita hanyalah boneka yang dikendalikan oleh seseorang. Apakah ada arti pernikahan seperti ini? Xiaoyan tertawa, menjentikkan jarinya. Secercah api hijau tua segera muncul. Kemudian bergegas turun dan mendarat di depan Yunyun. Peng, ketika keduanya melakukan kontak, terdengar suara teredam dan angin bertiup muncul. Yunyun adalah orang pertama yang dipukul dengan cepat mundur 2 langkah. Yunyun, Guhe segera menjadi cemas saat melihat Yunyun melangkah mundur. Aku baik-baik saja. Yunyun akhirnya membuka suaranya untuk pertama kalinya. Setelah kain merah wajahnya terlepas, tatapannya segera menatap Xiaoyan di langit. Pemimpin sekte, masalah hari ini sangat berkaitan denganku. Tinggalkan orang ini padaku. Guhe perlahan berbicara dengan ekspresi suram. Xiaoyan, terlepas dari siapa kamu, setelah hari ini kamu mengganggu pernikahanku, jika kamu pergi sekarang, aku bisa memaafkannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Jika tidak, aku bukanlah orang yang lembut yang bisa diintimidasi orang lain. Xiaoyan melambaikan tangannya ke arah Jiaolo dan lainnya yang menunjukkan khawatir. Masalah hari ini adalah dendam antara klan Xiao dengan sekte Mystic Cloud. Siapapun yang menghalangi akan menjadi musuh, bahkan kamu tidak terkecuali. Baiklah, Guhe mengeluarkan gelombang tawa dingin. Bahunya bergetar, kemudian sayapnya mengepak dan perlahan melayang di udara.
Jika kamu tidak kalah dalam 10 pertukaran, aku akan segera berbalik dan pergi. Namun, jika kamu tidak dapat menahan 10 pertukaran, tolong jangan ikut campur. Xiaoyan melirik ke arah Gu He dan mengucapkan beberapa kata yang mengejutkan. Baiklah, aku akan bertarung denganmu. Aku ingin melihat kualifikasi apa yang kamu miliki. Yun Shan sekali lagi berbalik dan duduk kembali di kursinya. Matanya menatap kedua orang di langit. Dia sudah tahu bahwa Gu He tidak akan bisa menanggung penghinaan ini dan ikut campur tangan. Hari ini, aku akan mengalahkanmu di depannya. Dan aku akan membuktikan bahwa aku layak untuknya. Gu He perlahan-lahan berbicara. Dou Chiung yang kuat melonjak dari tubuhnya dan pedang panjang ungu yang panas sudah muncul di tangannya. Xiaoyan tersenyum, tangannya menghadap ke tanah. Penguasa besar hitam yang awalnya menancap segera menembak ke tangannya lagi. 10 pertukaran. Xiaoyan mengangkat penguasa hitam besarnya dan menunjuk ke arah Gu He. Wajah Gu He sedikit bergetar. Dia tidak terus mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Tubuhnya langsung berubah menjadi sosok ungu. Dengan pedang ungu di tangannya, dia melesat secara eksplosif menuju Xiaoyan. Suara dentang logam terdengar ketika pedang ungu bertabrakan dengan penguasa hitam besar Xiaoyan. Pergelangan tangan Gu He terguncang setelah serangannya sia-sia. Pertukaran jarak dekat masih terus berlanjut. Yang terdengar hanya suara logam yang bertabrakan sampai akhirnya memisahkan mereka berdua. Mata Gu He tiba-tiba menjadi sangat keras saat Dou Qi mengalir dengan liar ke dalam tubuhnya. Pedangnya bergetar intens. Segera banyak bayangan pedang langsung muncul di depannya. 1000 api pedang tajam. Tatapan Xiaoyan masih tenang melihat bayangan pedang api yang datang dari segala arah. Penguasa besar hitam di tangannya diangkat secara horizontal dan segera menarik busur yang agak misterius. Kemudian mengeluarkan gelombang besar menyapu semua bayangan pedang. Gu He juga kaget saat melihat serangannya dipatahkan oleh Xiaoyan. Dia baru saja akan bergerak, namun bayangan hitam sudah muncul di depannya dengan telapak tangan yang berisi kekuatan menakutkan. Bang, kedua telapak tangan bertabrakan dan ledakan segera meletus di langit. Xiaoyan terhuyung mundur sebelum dia mengayunkan pergelangan tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Gu He yang telah terbang mundur beberapa ratus meter. Setelah pertukaran tadi, dia bisa memastikan bahwa kekuatan Gu He saat ini harus berada di level Dou Huang bintang 4. Xiaoyan, kita sudah menyelesaikan 8 pertukaran. Gu He mengepakkan sayapnya untuk menstabilkan tubuhnya dan merasakan tangannya yang agak mati rasa. Masih ada 2 pertukaran lagi. 2 pertukaran sudah cukup untuk mengalahkanmu. Gu He segera tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan mengalahkanku dengan hanya 2 pertukaran tersisa. 2 sosok di udara tiba-tiba terdiam menarik perhatian semua orang. Jelas, pertukaran berikutnya akan menunjukkan apakah Xiaoyan yang sombong dan bodoh hari ini atau Gu He yang memiliki kekuatan yang hebat. Yun Shan duduk dengan tenang di panggung pernikahan. Mengetuk lembut sandaran di tangannya, matanya menyipit mengunci kedua orang di langit. Aku pikir dia telah tumbuh dalam waktu 3 tahun, tapi dia masih hanya meminjam kekuatan orang lain. Sudut mulut Yun Shan terangkat dengan kedinginan dan jijik. Jika kamu hanya memiliki kemampuan ini, akhir ceritamu akan menjadi lebih mengerikan daripada 3 tahun yang lalu. Xiaoyan secara alami tidak bisa mendengar omelan Yun Shan. Dia perlahan membuka mata yang tertutup dan menatap Gu He di sisi berlawanan yang sudah menunggunya. Melangkah maju, sebuah lapisan cahaya perak sudah muncul. Sosoknya tiba-tiba bergetar dan segera menghilang dengan aneh. Hilangnya Xiaoyan secara alami membuat Gu He cemas. Kekuatan spiritualnya dengan cepat menyebar dari tengah alisnya. Kemudian sayapnya mengepak bergegas menuju tempat tertentu dan cakarnya yang tajam sudah menanti untuk dilepaskan. Namun sebelum angin dari cakarnya bisa mendekat, ada sedikit fluktuasi di udara. Sosok Xiaoyan sudah muncul, mulutnya mengaum dengan keras. Raungan pemecah harimau emas. Gelombang sonik liar yang tiba-tiba menyerang membuat Gu He linglung sejenak sebelum dia cepat pulih. Dengan cepat, dia mengalirkan seluruh Dou Qi ke telapak tangannya, kemudian menggumpal menjadi bentuk elang ungu berbentuk tinju. Elang api ungu. Menghadapi elang api besar Gu He yang sudah di depannya, Xiaoyan bahkan tidak mundur setengah langkah.
Nyala api hijau gelap yang menyelimuti tangannya yang awalnya terang, kini telah menyusut seperti lapisan lendir. Perlahan tinjunya memukul dengan keras bertabrakan dengan elang ungu besar Guhe. Langkah terakhir, mulut Xiaoyan terbuka begitu tinjunya bertabrakan. Guhe tidak punya waktu untuk bereaksi setelah kata-kata Xiaoyan terdengar. Kekuatan yang bahkan membuat rohnya hampir keluar tiba-tiba meletus dari pukulan Xiaoyan di depannya, meledak seperti air banjir. Bang! Ledakan bergema melintasi langit, menyebabkan banyak orang di lapangan mengangkat kepala mereka karena terkejut. Kluk! Sosok manusia yang tersembunyi di balik gugusan api ungu tua akhirnya terungkap setelah nyala api dikeluarkan. Guhe memuntahkan seteguk darah segar, tubuhnya dengan cepat jatuh di depan banyak tatapan tertegun. Namun sebelum tubuhnya menyentuh tanah, Yunsan yang berada di panggung pernikahan akhirnya melambaikan lengan bajunya. Sebuah kekuatan menerima tubuh Guhe dan perlahan mendarat di tanah. Ekspresi Guhe tampak pucat pasi saat mendarat di tanah, sudut mulutnya dipenuhi dengan bekas darah. Dia jelas mengerti kekuatan menakutkan yang dilepaskan Xiaoyan tadi, sesuatu yang tidak mungkin dia bisa tahan. Terlebih lagi, dia jelas merasakan bahwa Xiaoyan telah diam-diam menarik beberapa kekuatannya sebelum melepaskannya. Jika tidak, kemungkinan besar dia akan mengalami masa-masa sulit. Paling tidak, dia akan terluka parah. Wajah pucat Guhe akhirnya mulai pulih kembali. Kemudian dia mengangkat kepalanya untuk menatap Xiaoyan. Kamu menang. Seperti janjiku, aku tidak akan ikut campur tangan dalam masalah sekte Mystic Cloud hari ini. Guhe tiba-tiba tersenyum pahit. Tatapannya langsung menyapu Yun. Yun, mungkin pilihanmu benar. Aku memang tidak sehebat dia. Yun terdiam saat melihat senyum pahit Guhe. Dia bisa membayangkan pukulan seperti apa yang diterima Guhe setelah dikalahkan oleh Xiaoyan dan membuatnya mengatakan kata-kata seperti itu. Apakah kamu baik-baik saja? Aku tidak memiliki banyak luka serius. Guhe melambaikan tangannya. Dia segera mengangkat kepalanya dan menatap Yunsan di panggung pernikahan. Pemimpin sekte Yunsan, aku telah kalah hari ini dan harus menepati janjiku. Silahkan akhiri pernikahan ini. Selamat tinggal. Guhe mengabaikan ekspresi buruk Yunsan setelah mengucapkan kata-kata ini. Dia berbalik dan melangkah keluar dari sekte Mystic Cloud. Ekspresi Yunsan menjadi suram melihat Guhe pergi begitu saja. Dia sebetulnya telah merencanakan untuk pertarungan besar ini dan berharap mendapatkan keuntungan. Namun dia tidak berharap hasilnya akan seperti ini. Xiaoyan, aku harus mengakui bahwa kamu telah menjadi jauh lebih kuat selama 3 tahun ini. Namun jika hanya ini yang kamu andalkan, Dojong ini akan memberitahumu. Kamu pasti tidak dapat keluar dari sekte Mystic Cloud dan akan mati di sini. Ekspresi Xiaoyan perlahan menjadi serius saat aura agung melonjak keluar dari tubuh Yunsan. Dia memang jauh lebih kuat dari 3 tahun yang lalu. Sepertinya ini benar-benar akan menjadi pertempuran hidup dan mati. Semua anggota sekte Mystic Cloud, dengarkan, jangan tinggalkan siapapun. Yunsan mengangkat matanya saat suaranya perlahan bergema di seluruh langit. Segera, seluruh tetua dan ahli kuat sekte Mystic Cloud bergegas ke langit. Xiaoyan menatap wajah Yunsan yang dengan samar membawa senyum liar. Anjing tua Yunsan, kamu tidak perlu menggunakan kata-kata kejam seperti itu. Kamu telah menyebabkan ayahku hilang dan menghancurkan klan Xiaoko. Hari ini, baik sekte Mystic Cloudmu dihapus dari kekaisaran Jama atau aku, Xiaoyan, akan mati di sini. Yunsan sangat marah karena berulang kali disebut anjing tua oleh Xiaoyan, sehingga sudut mulutnya bergetar. Bajingan kecil, ayahmu bukan di tanganku. Jika tidak, aku pasti akan menyiksanya dengan benar untuk memadamkan kebencian di hatiku. Tidak di tanganmu? Xiaoyan langsung menyipitkan matanya saat mendengar ini. Kamu akhirnya mengakui bahwa hilangnya ayahku terkait dengan sekte Mystic Cloudmu. Cahaya di mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi buram sebelum dia menatap Yun di bawah panggung. Apakah kamu mengerti sekarang? Waktu itu, apakah kamu tidak membuka mulutmu untuk membuktikan bahwa sekte Mystic Cloudmu tidak ada hubungannya dengan hilangnya ayahku? Wajah Yun tampak pucat. Dia bisa dengan jelas mendengar kemarahan dan ejekan pada suara Xiaoyan. Saat itu dia telah bersumpah bahwa Xiaoyan telah salah memahami sekte Mystic Cloud. Yun akhirnya menoleh pada Yunsan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menderu dengan marah. Jadi,
kamu benar-benar melakukan itu? Yunyun, ingat, kamu juga anggota sekte Mystic Cloud. Kamu benar-benar berani meneriakiku karena bajingan kecil ini. Yunsan dengan lembut meraung dengan marah. Jelas, Yunyun telah menyebabkan dia kehilangan seluruh wajahnya. Yunyun tersenyum lebar. Awalnya, dia selalu berpikir kemarahan Xion saat itu salah. Namun, dari penampilan sekarang, orang yang paling naif sebenarnya adalah dirinya sendiri. Meskipun jarak mereka sangat jauh, Xiaoyan dapat melihat tubuh Yunyun tiba-tiba bergoyang dan tidak stabil. Yunsan, jika ayah aku tidak berada di sekte Mystic Cloud, di mana dia? Dia berada di tempat yang tidak pernah kamu ketahui. Meskipun kamu tahu, kamu tidak akan memiliki kemampuan sekecil apapun untuk menyelamatkannya. Yunsan tertawa dingin, karena kata-katanya telah mengungkapkan segalanya, tidak ada lagi kebutuhan baginya untuk menyembunyikan sesuatu. Dia harus berada di tangan Hollow Soul, bukan? Anjing tua ini benar-benar bekerja sama dengan Hollow Soul. Sepertinya aku harus lebih hati-hati. Yunsan tersenyum mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya dan berbicara. Kali ini aku akan membuat klan Xiaomo benar-benar hilang dari kekaisaran Jama. Semua orang sekte Mystic Cloud, dengarkan, bunuh.